Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan presentasikan beberapa studi kasus mengenai keterkaitan dengan materi kami, yaitu media komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Putri Amelia. Nama saya Muhammad Badrani Azari. Perkenalkan, nama saya Sabina. Secara garis besar, dalam proses komunikasi harus terdapat unsur-unsur kesamaan agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian antara komunikator atau penyebar pesan dan komunikan, yaitu penerima pesan. Tujuan dari proses komunikasi adalah tercapainya saling pengertian antara kedua belah pihak, dan bila dikaitkan dengan kegiatan public relation, maka sarana komunikasi tersebut adalah hal yang sangat penting dalam penyampaian pesan-pesan demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama dengan publik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul. Pada kasus pertama ini, fenomena yang terjadi pada humas yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yaitu masih banyak praktisi humas yang masih alergi dengan keberadaan pers. Ironisnya, banyak humas perusahaan atau organisasi yang hanya sebagai pembuat clipping surat kabar. Praktisi humas di sini juga seringkali tidak konsisten, kurang strategis, dan tidak peka terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat luas, sehingga hal itu terkesan menyebabkan sikap yang kurang peduli. Selanjutnya, pada kasus ini, kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat yaitu terletak pada hubungan public relation dengan media pers. Permasalahan yang muncul diakibatkan kurangnya pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya media pers dalam humas guna membantu eksistensi dari kebudayaan dan pariwisata yang terdapat pada Kabupaten Bantul. Perlu kita ketahui juga bahwasannya, dengan adanya kerjasama antar pers dengan pihak public relation, maka diharapkan akan tercipta suatu opini publik yang positif, sekaligus memperoleh citra yang baik dari pihak publik sebagai khalayak, sasarannya, dan masyarakat luas lainnya. Selanjutnya, dalam perspektif tulisan, menurut kami, kurangnya pemahaman humas terhadap media pers perlu ditindaklanjuti dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal itu juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh beberapa ahli, bahwa praktisi humas akan sangat dibutuhkan oleh instansi, baik instansi bersifat komersial ataupun non-komersial, dalam mengembangkan dan membentuk citra diri yang positif. Selain itu, kegiatan humas tersebut tidak bisa lepas dari media massa karena memiliki peran sangat penting bagi sebuah instansi sebagai partner pembangunan. Media massa juga diharapkan memiliki hubungan yang harmonis dengan instansi tersebut. Media massa merupakan salah satu institusi dan profesi yang penting untuk digandeng dalam setiap pembangunan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus yaitu dari PT Telkom Tbk yang terjadi pada bulan November tahun 1995, di mana pada tahun ini terjadi proses privatisasi yang dilakukan oleh PT Telkom, di mana untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk penyehatan perusahaan atau revitalisasi yang dipaparkan oleh Bapak Setianto, yaitu mantan Direktur Utama PT Telkom tahun 1992 sampai 1996. Kasus yang terjadi pada PT Telkom tahun 1995 ini terjadi karena adanya proses privatisasi yang dilakukan oleh BUMN pada saat itu guna untuk mengembangkan perusahaan dan juga untuk menyehatkan perusahaan atau revitalisasi. Proses privatisasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh proses lingkungan eksternal, di mana revitalisasi internal juga berperan penting dalam proses go public PT Telkom ini pada saat itu. Hal ini ada kaitannya dengan revitalisasi internal public relation. Seorang ahli yaitu Ibu Afiliani berpendapat bahwa adanya hambatan yang terjadi dalam internal perusahaan Telkom, di mana terjadi penolakan manajemen pegawai, terus juga terjadi penolakan ketersediaan keterbukaan sebagai kendala privatisasi, dan juga konteks otonomi daerah yang menjadi alasan pemerintah daerah menolak privatisasi BUMN yang berlokasi daerahnya pada saat itu. Namun sejatinya banyak nilai positif dengan dilakukannya proses privatisasi pada PT Telkom tahun 1995. Salah satu dampaknya seperti kenaikan gaji dan upah karyawan, yang dimana 2 tahun setelahnya mengalami rasio efisiensi peningkatan. Hal ini ditandai dengan kondisi setelah privatisasi jauh lebih baik, serta dampaknya kepada ekonomi makro bertambah agregat, yang dimana dengan proses privatisasi tersebut berjalan dengan sukses. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang
jumlah kunjungan wisatawan nasional yang berkunjung ke Bandung. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan mengenai jumlah kunjungan wisatawan nasional yang berkunjung ke Bandung pada kurun tahun 2016 periode Januari sampai Oktober berjumlah 4.827.589. Bandung menjadi daerah penelitian dan televisi yang peneliti pilih untuk penelitian ini adalah Sunda Kiwari Televisi. Stasiun televisi daerah ini merupakan salah satu stasiun yang cukup lama mengudara di Bandung, mengalami pasang surut dalam dunia penyiaran. Televisi yang awalnya bernama Paris Panjava Televisi ini tercatat pernah 3 kali mengganti nama sebelum akhirnya pada tahun 2017 berubah nama menjadi Sunda Kiwari Televisi. Berdasarkan status kasus tersebut dapat ketahui bahwa media televisi dapat dijadikan sebagai media promosi bagi suatu daerah, seperti pariwisata. Dengan adanya promosi ini, maka penduduk yang ada di daerah tersebut dapat memiliki penghasilan tambahan karena adanya wisatawan dari luar daerahnya. Media penyiaran yang digunakan dalam studi kasus tersebut adalah media video, karena menjelaskan informasi dengan hasil dokumenter yang telah disimpan videonya. Pengeditan video oleh editor setelah video tersebut disimpan di dalam kaset video. Setelah pengeditan video dan pemberian background, baru video disiarkan melalui televisi. Tetapi informasi yang ada di televisi mulai berkurang dengan adanya internet, karena pemirsa dapat mencari informasi tambahan dengan biaya yang lebih murah dan dapat disebarkan melalui media sosial yang mengakibatkan banyak yang beralih dari televisi ke internet. Menurut saya, dengan adanya sistem informasi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.